Ya kalau misalnya emang ada kesalahan yang harus aku rasa salah, ya aku harus mengakui itu, dan aku mengakui aku salah. Ya, ya, Ada memang, beberapa memang hal kamu gitu. juga perlu klarifikasi lah ya. Awal dari aku salah karena aku adalah seorang public figure, dan bagaimanapun keadaan emosi aku, mestinya pada saat di publik aku tetap harus menjaga tutur kata. Karena gitu awalnya, terus akhirnya Masalah itu tuh kok, itu kan menurut aku itu masalah pribadi, masalah ranah keluarga yang seharusnya dibahas di personal gitu. Tapi tiap kali aku tanya, tiap kali aku ini pun tidak ada respon gitu. Jadi ya akhirnya itu bisa sampai ke publik, aku juga bingung gitu loh. Karena kan posisinya kalau nafkah, dan saya tidak pernah sama sekali melarang. Itu yang paling penting pertama dulu. Saya tidak pernah membatasi, saya tidak pernah melarang anak saya ketemu sama ayahnya. Karena bagaimanapun saya punya cerita dengan dia. Gitu. Saya usaha, saya tanya gitu, tapi tidak ada respon. Jadi saya juga bingung harus kayak gimana. Akhirnya dilempar ke pengacara, dan kadang-kadang dilempar ke anak. Dan anak-anak kan ya masih anak-anak, ada kadang jam waktu mereka pegang handphone dan tidak gitu loh. Secara personal saya juga tidak, lebih sangat jarang mengecek handphone anak-anak saya, karena menurut saya waktu dia anak-anak dengan beliau, mereka mau cek, mereka mau telepon, silahkan. Saya juga tidak pernah membatasi. Saya ngubungin beliau, tapi tidak ada respon dari, ya misalnya kita lagi chat nih, lagi chat tentang anak atau apa, saya tanya sampai yang terakhir deh, anak-anak ulang tahun gitu, dia pun tidak respon. Itu aja sebelum itu dia sudah 6 bulan tidak chat saya. Maksudnya kalau misalnya memang dia ingin ketemu anaknya, ya chat saya udah bilang dari awal, tanya jadwalnya, karena kan anak-anak ada hobi-hobi mereka, ada impian-impian mereka yang perlu kita support gitu. Jadi ada jadwal-jadwal mereka yang sudah pasti gitu. Saya juga udah bilang, iya ayah, ini ada jadwal anak-anak ini, bisanya kapan, nyocokin jadwal gitu loh. Tapi tidak ada respon. Ada yang gak jelas, ada yang tidak dibalas sama sekali. Sampai aku tanya, karena yang terakhir ini pada saat setelah ulang tahun anak-anak juga, akhirnya kan setelah 6 bulan nih kok, terakhir aku chatan tuh Desember. Terakhir aku chatan tuh Desember. Nah sebelum itu juga dia ganti nomor kok, ganti nomor, tapi aku nggak tahu. Jadi aku chat ke nomor dia yang lama terus dong, yang aku tahu nomornya gitu. Pada saat itu ada Onyo, jadi aku tanya sama Onyo ini kok bunda chat ayah nggak dilipat ya gitu loh. Onyo bilang ganti nomor, baru aku minta kirimin nomornya. Terus saya bilang dong, bukannya saya mau ikut campur dengan kehidupan kamu yang baru, tapi tolong diinfokan kalau ganti nomor. Kan kalau misalnya kita ganti nomor, orang yang ganti nomor yang harus info dong kok, atau saya yang harus cari-nyari. Saya jadi bingung gitu loh. Dia nggak infokan gitu loh. Jadi akhirnya saya cari dong, bukannya mau mengganggu, tapi kalau bisa demi kenyamanan anak-anak, kalau ganti nomor infokan saya gitu. Ya udah ada miskom di situ. Nah setelah itu chat tuh di nomor yang satu ini gitu. Jadi udah chat di nomor yang satu ini, terus udah kayak gitu, terakhir chat Desember lalu. Udah 6 bulan gak chat gitu. Akhirnya anak-anak ulang tahun. Anak-anak ulang tahun itu beberapa hari sebelumnya, karena kan memang kalau sebelum 1 tahunan meninggal almarhum papi aku, katanya 1 tahun itu kita tidak boleh mengadakan pesta gitu. Jadi anak-anak cuma makan keluarga doang gitu. Dan belum ditentukan kapan waktu itu. Karena anak-anak waktu itu mau balet, ada lomba, jadi mereka tuh harus ada latihan. Jadi disesuaikan dengan jadwal anak-anak, terus baru muncul jamnya. Aku udah chat dari beberapa hari sebelumnya. Sudah chat, ayah ada di sini gitu loh acara, kalau bisa datang ya gitu. Dikabarin bisa atau tidak, biar disiapkan kalau mau meja atau apa. Tidak direspon.
Akhirnya di hari H dia baru respon, dia baru bilang, maaf aku ada cheating. Maksudnya aku kalau dia responnya pada saat itu kan kita masih bisa diskusi kan, aku juga udah bilang oh gitu, tapi ayah kita kan sebenarnya bisa diskusi dan sebenarnya tahu tiap kali anak ulang tahun tuh tanggal berapa tuh Ya. ya. Nah terus setelah itu disalahkan aku sama orang-orang di luar sana kalau misalnya kenapa tiba-tiba ngechatnya. Tidak tiba-tiba, saya ngechat benar-benar dari beberapa hari sebelumnya, dan kenapa jamnya segitu ya diatur sama jam anak-anak. Tapi kalau misalnya memang ada komunikasi yang baik, bisa didiskusikan, semuanya bisa didiskusikan sebenarnya dengan baik. Oke, baik. Di part yang itu ya, yang tadi. Atau kamu nggak tahu jawabannya? Saya bingung sih. Bingung ya? Ya kalau jadi aku sekarang bingung. Wah, Karena menurut aku ini adalah masalah pribadi. Sebenarnya semua ini aku inginnya dibicarakan secara pribadi, tapi selalu dilempar ngomong aja sama pengacara, ngomong aja sama pengacara. Ini anak-anak bareng kan, bukan anak-anak pengacara. Jadi ada hal yang bisa kita lempar ke pengacara, ada hal yang bisa kita kondisikan berdua dan demi kebaikan anak-anak. Menurut saya seperti itu. Arah aku minta maaf itu ya karena sebagai public figure aku tahu kalau misalnya omongan aku itu tidak pantas di ranah publik, jadi aku minta maaf, mencontohkan segala sesuatu yang aku lebih memilih diam. Kalau misalnya ditanya banyak nggak yang aku simpan, sangat banyak. Oke. Ya kalau aku ada di posisi itu ya ada perasaan tidak nyaman. Beberapa bulan ini lebih memilih berdiam, bukan juga untuk mengkoreksi diri sendiri. Satu, aku nggak mau bikin huru hara. Dua, aku tidak mau melibatkan banyak orang. Karena kalian boleh misalnya ajarin aku kalau aku salah, tapi tidak untuk menghina dan memfitnah. Ranahnya sudah banyak ini, gitu. Aku tahu aku salah. Aku juga tahu kalau misalnya aku mau memperbaiki ini, tapi kan aku yang lakuin, jadi aku nggak mau melibatkan banyak orang di dalam ini, makanya aku lebih milih diam. Ini anak ya. Tuh. Sebagai single fighter lah istilahnya sekarang, gak gampang sebenarnya kalau menanggapi anak-anak. Dan ketika berita ini blow up, aku sangat takut anak-anak aku tahu gitu tentang berita-berita di luar sana atau kayak gimana. Aku bisa ngecekin medsosnya di mereka atau kayak gimana, tapi karena aku nggak bisa ngejaga teman-temannya mereka atau kayak gimana yang berhubungan sama mereka gitu. Dan ternyata ada berita yang emang udah nyampe ke Cici, bukan dari aku, bukan dari ini. Aku juga nanya, kok bisa tahu Berita. ya tentang kegaduhan di luar sini. Ya, satu hal yang aku mau klarifikasi dengan benar di sini adalah anak-anak aku itu anak-anak yang baik, anak-anak yang sangat sopan, berprestasi. Jadi tidak ada satu kali pun mereka bertutur kata yang di luar sana bilang Mia tahu ngomongin orang pencitraan. Itu tidak benar sama sekali. Ketika aku dengar berita itu, aku langsung telepon Mia, telepon Sus ya, Sus tanyain, emang Mia tahu pencitraan apa? Mia tahu pencitraan apa itu? Baru pertama kali dengar. Tapi dengan kata-kata itu, anak saya dibully. Di media sosial sekolahnya dibully. Dibilang anak gak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati, sedih sekali karena anak saya tidak melakukan hal itu, tapi dia dihujat sama orang-orang yang tidak tahu melakukan hal seperti itu. Apa?